Hai, kembali lagi di channel Cactorium Garden and Craft. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis alocasia yang mungkin masih mirip-mirip lah dengan alocasia lowi maupun alocasia amazonica, yaitu seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah alocasia sanderiana. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Cactorium Garden and Craft, karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian telah mendukung perkembangan channel Cactorium Garden and Craft menjadi channel yang lebih baik lagi. Alocasia sanderiana atau sering juga dibilang dengan alocasia pseudo sanderiana merupakan salah satu jenis alocasia yang jika kita lihat sekilas mungkin mirip-mirip seperti alocasia amazonica maupun jenis alocasia lowi, karena bentuk daunnya yang terlihat bergerigi dan juga bentukan daunnya juga mirip seperti alocasia lowi. Jadi gabungan antara alocasia lowi dengan alocasia amazonica. Tetapi jika dilihat lebih detail, tentunya alocasia sanderiana ini atau alocasia pseudo sanderiana ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada bagian daunnya. Selain pada bagian daunnya, terdapat juga perbedaan pada bagian batangnya. Nah, apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu dari alocasia sanderiana ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu daunnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Daun dari alocasia sanderiana atau pseudo sanderiana ini memiliki daun yang cukup besar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ukuran tangan saya dan ini adalah ukuran dari daun alocasia sanderiana. Nah, untuk pertulangan daunnya juga memang mirip-mirip seperti alocasia lowi maupun alocasia amazonica. Namun jika ditelaah, pertulangan daunnya tidak sekuat seperti alocasia amazon maupun si lowi. Selain itu, pada bagian daunnya juga terlihat cukup lembek, dan apabila kita pegang-pegang di sini tidak sekeras daun pada alocasia amazon maupun pada alocasia lowi. Nah, cukup lembek kan? Jadi jelas berbeda antara alocasia pseudo sanderiana dengan amazon maupun lowi. Kemudian dari warna daunnya. Nah, dari warna daunnya juga alocasia sanderiana ini memiliki warna daun yang hanya memiliki warna hijau pekat saja, dengan pertulangan daun dengan warna yang lebih cerah sedikit lah dari warna daun keseluruhannya. Nah, jika dibandingkan alocasia amazon itu serta alocasia lowi itu memiliki warna daun ada sedikit warna-warna silver gitu. Jika kalian telaah, pada bagian daun-daun amazon itu ada sedikit warna silver pada bagian daunnya, yang tentunya daun dari alocasia sanderiana ini sangat berbeda. Nah, untuk bentukan daunnya tentunya alocasia sanderiana memiliki seperti bentuk gerigi di bagian samping-samping daunnya. Jadi ya inilah yang membuatnya mirip dengan alocasia amazon. Selain itu, bentukan daunnya yang seperti kuping keledai, yang kita ketahui bahwa alocasia kuping keledai itu adalah alocasia lowi, menyebabkan dia juga tidak jauh berbeda bentuknya dengan alocasia lowi. Jadi mirip-mirip lah seperti alocasia lowi. Nah, kita lanjut ke batangnya. Nah, batang dari alocasia sanderiana ini cukup berbeda dengan alocasia amazon, di mana pada bagian batangnya coraknya lebih terlihat dibandingkan dengan saudaranya amazon maupun lowi. Corak-corak yang di sini terlihat yaitu corak-corak berwarna coklat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di antara batang yang berwarna hijau ini terdapat corak-corak coklat yang memperlihatkan sangat jelas coraknya ini. Kemudian untuk sistem perakaran sendiri sama, dia memiliki akar serabut seperti tanaman-tanaman alocasia yang lainnya, dan juga perkembangbiakannya itu menggunakan umbinya, atau menggunakan seperti yang sebelumnya saya bahas di reporting alocasia amazonica itu, terdapat seperti buah-buah kecil atau umbi-umbi kecil itu yang nantinya akan tumbuh menjadi anakan baru. Nah, itu adalah morfologinya. Kemudian kita akan membahas tentang cara perawatan dari alocasia sanderiana ini. Untuk cara perawatan sendiri, alocasia sanderiana ini merupakan salah satu jenis alocasia yang tidak terlalu rewel. Bahkan orang-orang sering menempatkannya langsung pada tanah dan bahkan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi alocasia ini tentunya tidak rewel apabila ditaruh di dalam ruangan, di teras, maupun di luar ruangan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Tetapi tentunya saya menyarankan untuk meletakkan tanaman ini di tempat yang terpapar sinar matahari tidak terlalu sering, alias di tempat-tempat yang cukup teduh, misalkan di teras. Jika kalian ingin memiliki greenhouse atau mungkin memiliki dana lebih, kalian dapat menggunakan paranet agar tanaman ini tidak gosong dan daunnya tetap cantik. Kemudian dari segi penyiraman, ya kurang lebih samalah seperti alocasia yang lainnya, karena alocasia ini tidak terlalu rewel. Untuk penyiraman tentunya menyesuaikan dari tempat ditaruhnya tanaman ini. Apabila tanaman ini ditaruh indoor,
usahakan penyiraman itu dilakukan 2-3 hari sekali. Sementara apabila tanaman ini ditaruh di luar ruangan dan apalagi terkena sinar matahari secara langsung, diusahakan untuk menyiramnya setiap hari agar tanaman ini tidak mengalami underwatering atau kekurangan air. Kemudian untuk media tanam. Nah, media tanam di sini seperti biasa saya menggunakan campuran dari sekam bakar dan pupuk. Nah, media tanam ini merupakan media tanam andalan saya, di mana sekam bakar dan juga pupuk itu dicampur 1:1, dan pupuknya sendiri saya menggunakan pupuk kompos yang sudah dihaluskan, jadi tidak terlihat seperti ada sampah-sampah dari dedaunan itu yang masih terlihat di sini. Untuk cara perbanyakan sendiri sudah saya bahas sebelumnya, di mana cara perbanyakannya dapat menggunakan prinsip potong bonggol ataupun menunggu agar ada klasteran-klasteran atau anakan yang tumbuh secara langsung di samping indukan dari Alocasia sanderiana ini. Nah, untuk anakannya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini, saya juga memiliki anakannya beberapa di sini, yaitu 2 buah. Untuk yang masih kecil, terlihat jelas di mana bentukan dari kuping keledainya itu belum terlihat seperti ini. Nah, jika sudah agak besar atau mungkin berusia remaja, dia akan membentuk seperti ini. Gerigi-geriginya sudah terlihat dan juga terlihat seperti kuping keledai. Nah, selanjutnya kita akan membahas harga dari Alocasia pseudo sanderiana, di mana harga dari Alocasia pseudo sanderiana ini terbilang cukup murah jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya, yaitu Alocasia amazonica maupun Alocasia lowi. Untuk harga anakan sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, harga anakan biasanya dijual dengan harga sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000, tergantung dari ukurannya tentunya. Jika yang sudah agak besaran sedikit, mungkin dihargai sekitar Rp40.000 sampai Rp45.000. Sementara itu, untuk ukuran dewasa, Alocasia sanderiana sendiri dapat dihargai sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000. Yang tentunya harga tersebut juga tergantung dari jumlah daun atau banyaknya daun Alocasia sanderiana yang sudah besar. Jadi dengan harga Rp150.000 sampai Rp200.000, kalian sudah dapat memiliki Alocasia sanderiana yang sudah berukuran cukup besar. Dan daunnya, ya, teman-teman bisa lihat di sini, ukuran daunnya sudah hampir bahkan lebih besar dari tangan saya untuk lebar atau diameter daunnya. Jadi tidak terlalu mahal kan jika dibandingkan dengan Amazon maupun Lowi. Nah, demikianlah video dari channel Cactorium Garden & Craft tentang Alocasia pseudo sanderiana. Nah, jika dibandingkan dengan tanaman Alocasia yang lainnya, tentunya Alocasia sanderiana ini harganya cukup murah dan layak atau worth it untuk dibeli. Sekian video dari channel Cactorium Garden & Craft. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan subscribe channel Cactorium Garden & Craft, serta follow Instagram dan Store kami, linknya sudah ada di deskripsi, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.